Selamat pagi Ibu sareng Adik, Tiang Sani Lestari, mahasiswa semester 4 Fakultas Kedokteran Warmadewa. Sani mangkin tiang jagi memberikan penyuluhan kepada Ibu mengenai makanan pendamping ASI. Sebelumnya umur adiknya sampun 7 bulan, berarti sudah dikasih makanan pendamping ASI. Untuk itu tiang akan menjelaskan dari pengertian MPASI terlebih dahulu. Untuk MPASI merupakan makanan pendamping yang diberikan bersamaan dengan ASI pada bayi yang umumnya berusia 6 bulan. Jadi MPASI ini membantu untuk pertumbuhan serta perkembangannya adik diberikan bersamaan dengan ASI. Jadi ada beberapa kandungan yang tidak terdapat di ASI maka bisa diberikan melalui makanan pendamping itu ya Ibu nggih. Selain itu, napi sih tujuan pemberian makanan pendamping ASI? Yang pertama, memenuhi kebutuhan nutrisi dari adiknya. Kemudian yang kedua, mengajarkan ke adiknya untuk kebiasaan makan sane baik sejak dini. Dari sekarang ibunya sudah mengajarkan adiknya untuk makan makanan yang sehat ya. Dan juga mengenalkan ke adiknya berbagai jenis makanan. Jadi selain ASI, ibu bisa ngasih sayur, buahan. Jadi adiknya tahu makanan-makanan yang lain seperti itu. Kemudian untuk bahan makanan pendamping ASI ini biasanya berasal dari 4 kelompok makanan. Yang pertama dari karbohidrat. Pasti ibu udah sering juga mengkonsumsi beras, ubi, jagung, talas, sagu, dan juga kentang. Iya. Biasanya untuk pemberian PASI yang pertama nih bisa dikasih karbohidrat seperti beras, ubi, jagung, talas, sagu, kentang, atau yang mengandung protein nabati kayak kacang-kacangan. Nanti bisa disaring terlebih dahulu. Kalau misalkan dari adiknya sudah nggak ada alergi dari kacang-kacangan ataupun dari saringan berasnya, baru bisa dikasih protein hewani kayak daging atau telur. Bisa juga dikasih selingan kayak buah itu ya Bu, yang udah biasa dikasih ke adiknya. Kemudian tentang pengolahan makanan pendamping ASI-nya, ada beberapa cara pengolahannya. Yang pertama, untuk bayi usia 6-9 bulan biasanya makanannya dibuat dengan cara disaring, seperti yang udah ibu lakukan ya Bu ya, dengan cara disaring. Jadi teksturnya itu akan lumat dan kental, jadi lebih mudah dicerna sama adiknya. Kemudian cara pengolahan yang kedua, dicincang atau dicacah atau dipotong kecil-kecil. Ini untuk adik yang usia 9-12 bulan. Jadi kalau misalkan memberikan makanan ke adiknya dengan tekstur makanan yang dicincang atau diiris-iris kecil, harus memperhatikan adiknya saat makan, takutnya ada tersedak atau nggak cocok sama makanannya. Dan ada cara yang ketiga itu masak biasa, jadi kayak ngemasain untuk anggota keluarga yang udah besar, seperti itu biasanya di usia 12-24 bulan. Sama juga harus melihat waktu adiknya makan untuk tahu adiknya ada alergi atau enggak sama makanannya. Kemudian juga tentang waktu pemberian makanan pendamping ASI-nya. Untuk usia 0-6 bulan ASI eksklusif seperti yang sudah ibu terapkan ya Bu ya. Kemudian untuk usia 6-9 bulan bisa tetap ngasih ASI sambil ngasih makanan pendampingnya 2-3 sendok makan. Jadi kurang lebih takarannya itu 125 ml, tapi bisa dikira-kirain pakai sendok makan itu 2-3. Biasanya dikasih 2-3 kali makan sehari, sama ngasih selingan kayak buah-buahan, pisang, itu 1-2 kali sehari. Kemudian untuk yang usia 9-12 bulan tetap dilanjutkan dengan ngasih ASI. Kemudian juga bisa ditingkatkan takarannya jadi 3-4 kali makan sehari. Dan yang terakhir itu untuk adik yang usia 12-24 bulan bisa ditingkatin lagi.
jadi 3-4 kali makan kurang lebih, jadi 250 ml atau lebih juga bisa. Jadinya bisa 3-4 sendok makan atau lebih juga boleh. Kalau adiknya udah di usia 12-24 bulan, 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian kalau misalkan ibu mau buat makanan pendamping ASINya itu sekalian, misalkan ibu mau pergi yang bikin makanannya itu sekalian, bisa dibuat sekalian tapi bisa disimpan di mangkok-mangkok terpisah, kemudian ditaruh di kulkas. Jadi sebelum ngasih ke adiknya bisa dipanasin terlebih dahulu, terus juga dicicipin apakah makanannya itu masih bisa dikonsumsi atau mungkin udah basi. Kemudian untuk adik yang umur 6 bulan yang baru-baru pertama kali untuk MPASI itu sebaiknya jangan dikasih garam atau gula atau bumbu-bumbu dapur terlebih dahulu ya Bu ya. Kalau misalkan udah 2 tahun pertama itu baru bisa dikasih gula atau garam. Atau misalkan untuk nambah gurih atau biar makanannya lebih enak itu bisa dikasih kayak bawang goreng kayak gitu ya Bu ya. Tapi setelah 2 tahun pertama. Dari ibu untuk penjelasannya ada yang mau ditanya? Oh nggak ada. Berarti ibu udah ngerti ya Bu ya. Untuk posternya ini mungkin bisa ibu simpen atau ibu tempel di dapur untuk pengingat kalau misalkan ada hal-hal yang masih kurang jelas ya Bu ya. Terus sekarang saya juga akan ngasih ibu menonton video tentang cara pengolahan makanan pendamping ASI yang benar.